Kalau emak-emak pernah nggak sih kesulitan dalam menemukan barang di rumah, entah itu gunting kuku, sisir, charger, kacamata, atau punya kaos kaki yang cuma sebelah, ya. Dan ternyata ketika ditemukan terselip di antara tumpukan barang-barang yang lain di lemari, laci, dan tiba-tiba muncul di rak buku. Jika iya, berarti ini waktunya emak berkenalan dengan decluttering. Sebelum dilanjut, selamat datang di Emak Punya Cerita. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Decluttering bagi sebagian orang terdengar asing. Clutter merujuk pada barang-barang yang disimpan namun tidak memberikan nilai atau manfaat bagi pemiliknya. Decluttering artinya mensortir barang-barang yang tidak bermanfaat tadi, termasuk membenahi barang-barang yang tidak disimpan pada tempatnya. Seorang yang mempopulerkan decluttering ini yaitu Marie Kondo, seorang ahli bebenah asal Jepang yang terkenal dengan metode KonMari. KonMari method memfokuskan pada menyimpan barang yang membersihkan kebahagiaan. Oke, kalau gitu harus mulai dari mana nih? Berkelilinglah ke setiap ruangan di rumah dan catat bagian-bagian apa saja yang perlu mendapat perhatian. Harapan seperti apa yang Anda inginkan dari setiap ruangan dan mari wujudkan itu. Catat berdasarkan prioritas yang paling mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari. Pertimbangkan untuk memfoto setiap ruangan yang akan dirapikan. Perspektif mungkin akan berubah ketika melihat ruangan dalam sebuah layar. Ini juga bisa dijadikan acuan nantinya untuk membandingkan ruangan sebelum dan sesudah disortir. Seorang ahli bebenah menyarankan memulai dari kamar tidur. Karena tidur aktivitas penting yang berpengaruh signifikan pada kualitas hidup. Kamar tidur yang rapi akan membuat tidur lebih nyaman kan? Mulailah dari area kecil yang sering diabaikan daripada seluruh ruangan. Misalnya laci meja. Ini akan membantu membangun momentum dan membuat Anda lebih termotivasi. Kelompokkan setiap barang dalam 3 bagian. Untuk disimpan, didonasikan, dijual atau dibuang, dan untuk didaur ulang. Siapkan wadah yang menarik agar bisa ditempatkan sebagai bagian dari dekorasi rumah. Jika tidak pun gak masalah, hanya dalam kotak kardus biasa. Membuang barang yang tidak dipakai ke tempat sampah. Pasti akan menemukan kertas-kertas truk belanja, kupon, barang yang patah, rusak, baterai bekas, atau barang lain yang tidak bisa digunakan lagi. Bisa coba juga ide lain dengan menyortir satu barang satu hari. Jika konsisten dilakukan setiap hari, maka dalam 1 tahun ada 365 barang yang akan hilang dari rumah. Dengan catatan, barang yang dibeli jumlahnya jauh lebih kecil daripada barang yang disingkirkan. Putuskan menyimpan sebuah barang, Anda hanya perlu menemukan tempat yang tepat untuk menyimpannya. Setiap barang membutuhkan tempatnya sendiri. Merapikan rumah membuat sesuatu menjadi lebih mudah untuk disimpan. Beri label dalam setiap kotak simpanan untuk mengingat barang-barang apa saja yang ada di dalamnya. Jika punya beberapa baju yang tidak pernah dipakai, atau ada beberapa bagian di kamar yang tidak disimpan lama selama beberapa tahun, tanyakan kepada diri sendiri, mana yang sangat dibutuhkan dan mana yang hanya memenuhi ruangan. Decluttering bukan hanya membuang barang yang tidak dibutuhkan, tapi juga tentang mengorganisir apapun yang akan disimpan. Berpikir tentang apa yang masih berguna, membawa kesenangan dan kenangan yang indah. Jika masih memikirkan barang mana yang harus ada dan pergi, pikirkan apa yang membuat bahagia. Jika barang tersebut tidak membuat bahagia, artinya barang itu harus pergi. Walaupun barang itu memiliki kenangan, jangan ragu untuk melepaskan. Simpanlah yang membuat Anda bahagia dalam kotak kenangan dan sisanya bisa didonasikan. Kita sering menyimpan barang-barang yang rencananya akan dilungsurkan pada saudara dekat atau kerabat. Tidak ada salahnya untuk bertanya kepada mereka apakah mereka mau menerima barang yang akan Anda simpan. Jadi siap-siap jika kemungkinan mereka juga menolak. Mungkin mereka sudah punya rencana sendiri dengan tipe barang yang sama. Dengan begitu kita akan tahu barang tersebut mau diapakan, apakah mau didonasikan atau dijual. Jika membeli satu barang baru, singkirkan satu barang lain agar jumlah barang yang ada di rumah tetap dibatasi.
Decluttering itu bisa sangat melelahkan. Jangan berharap akan selesai dalam waktu 1 hari. Buat jadwal rutin bisa dimulai 15 menit setiap harinya. Walau sebentar, setidaknya sudah memulai, jadi lanjutkan perjuangan. Pepatah lama, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Membereskan mainan anak-anak salah satu yang paling melelahkan. Setiap hari melakukan rutinitas yang sama. Ajak anak-anak terlibat yuk. Berikan mereka kebebasan untuk memilih mainan yang akan disimpan atau diberikan. Mendonasikan mainan pada orang lain akan mengajarkan juga mereka untuk berempati. Selanjutnya, jangan terlalu sering membelikan mereka mainan, apalagi dengan item yang hampir serupa dengan mainan sebelumnya. Belikan di saat-saat istimewa atau sebagai reward saat mereka melakukan kebaikan. Sama halnya dengan anak yang lebih besar, bantu mereka untuk menyortir barang-barang pribadi yang ada di lemari. Minta tolong kepada teman untuk membantu memutuskan barang-barang mana yang bisa disimpan atau didonasikan. Jika teman setuju dengan alasan kita menyimpan barang tersebut, maka simpanlah. Jika tidak, bisa jadi pertimbangkan untuk langsung menyingkirkannya. Jangan pernah tinggalkan ruangan dengan tangan kosong. Setiap hari, sekali saja merapikan 1 atau 3 barang yang tidak pada tempatnya sebelum meninggalkan ruangan. Dengan kata lain, kembalikan barang-barang ke tempat semula. Apa sih manfaat decluttering? Decluttering membuat barang di rumah menjadi lebih sedikit sehingga proses bersih-bersih jadi lebih mudah dan menghemat waktu. Menemukan barang yang dicari juga jadi lebih mudah karena sudah disimpan di tempatnya. Bandingkan jika Anda harus berkeliling mencari barang yang entah terselip di mana. Kedua, mengurangi stres. Melihat rumah berisi barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan bisa membuat stres. Apalagi jika ruangannya berantakan. Membersihkan rumah dari barang-barang yang tidak digunakan dapat memberi kepuasan tersendiri bagi seseorang. Karena selain terhindar dari rumah yang berantakan, decluttering dapat membuat seseorang memiliki kendali atas hidup dan rumahnya. Ketika memulai decluttering, akan terlihat perbedaan yang membuat rumah menjadi lebih teratur dari sebelumnya. Bukankah itu akan menjadi lebih nyaman? Kita mencegah impulsif buying. Melakukan decluttering membuat kita lebih memikirkan kembali tentang gaya hidup yang mungkin cenderung konsumtif. Tanpa sadar, keputusan untuk membeli barang selama ini seringkali didasari alasan yang gak rasional, melainkan cenderung emosional dan impulsif. Decluttering bisa jadi pengingat untuk membelanjakan barang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Dengan decluttering bisa mengurangi keinginan untuk berhutang. Mengurangi belanja yang tidak dibutuhkan akan membuat keuangan lebih aman. Rumah juga tidak akan dipenuhi oleh barang yang tidak Anda butuhkan. Penelitian di Amerika Serikat, kebanyakan konsumen membeli perabotan dengan menggunakan kartu kredit. Sederhana juga dilakukan oleh emak-emak di Indonesia. Misalnya, ada yang sering kredit panci lah, perabotan rumah lah, dari tukang kredit keliling. Kan cicilannya sangat kecil, tapi kan namanya juga tetap hutang. Ketika mengurangi impulsif buying dan berhutang, uang yang disimpan akan lebih banyak. Jadi, ada kemungkinan membantu menjaga keuangan dan melindungi dari kondisi darurat. Dengan membersihkan rumah lebih mudah dan hemat waktu, akan lebih banyak energi untuk melakukan passion. Dengan berkurangnya hutang dan kebebasan finansial, serta rumah yang bersih, Anda bisa fokus pada hal yang lain yang disukai. Untuk para ibu, mungkin akan lebih banyak waktu untuk mengasuh anak dan tentunya memperhatikan diri sendiri. Lebih bersyukur, menyingkirkan barang-barang yang tidak membuat kita bahagia akan membantu untuk merasa cukup puas memiliki sedikit barang dan cukup bahagia dengan apa yang dimiliki. Dan terakhir, lebih peduli lingkungan. Decluttering juga akan membuat kita lebih sadar terhadap jumlah sampah yang akan kita hasilkan dari membeli dan memiliki semakin banyak barang. Bahkan barang-barang tersebut tidak akan hilang begitu saja saat kita tidak menginginkannya lagi. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak melakukan decluttering. Pilih metode yang tepat sesuai dengan preferensi Anda. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada barang-barang yang Anda lepaskan
karena itu pernah jadi bagian dari hidup Anda.